Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi, SHMH, dan Bapak Dr. Randy Aridayamdi, SHMH. Pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Montesquieu, pemisahan murni meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Van Vollenhoven dengan teori catur praja, diantaranya fungsi bostur, kepolisian, peradilan, dan fungsi membuat peraturan. Lemaitre memodifikasikan teori catur praja menjadi panca praja, diantaranya fungsi Bestuursdrong, yakni untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Fungsi Bestur yaitu menjalankan ketentuan perundang-undangan. Fungsi polisi, fungsi peradilan dan mengadili, fungsi membuat perundang-undangan. A.M. Donner membagi kekuasaan dalam dua. Dwi praja adalah kekuasaan untuk menentukan haluan politik. Asas pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, tidak mencampurkan kewenangan, permainan yang layak, keadilan atau kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas penanganan hidup pribadi, kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan hukum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara pemerintah melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni tindakan secara intern dan tindakan secara ekstern. Sistem pengawasan kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya, maupun juga setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat politik, yakni apabila yang dijadikan ukuran dan sasarannya adalah masalah efektivitas serta legitimasi. Yuridis, yakni apabila tujuan yang dimaksud adalah untuk menegakkan yuridiksitas. Pengawas internal adalah Inspektorat Jenderal Irjen. Pengawas secara ekstern adalah Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.